Grid dan level. Secara sekilas, grid dan level ini bersifat visual saja, tetapi dalam Revit ini memiliki fungsi lebih dari itu. Karena untuk menghasilkan suatu presentasi yang konsisten dengan baik, dengan berbagai macam kompleksitas bangunan, diperlukan suatu sistem grid dan level yang tidak hanya sebagai visual. Contohnya ini terdapat dua masa bangunan dengan sistem grid yang berbeda dan level yang berbeda. Oleh sebab itu, bagaimana kita mempresentasikan bangunan ini? Yang unik adalah grid dan level ini, item-item ini adalah bukan model, tetapi juga bukan annotation. Bisa dikatakan di antara kedua hal tersebut. Jadi secara skala itu ikutan dengan annotation, tetapi secara sifat banyak terkait dengan model. Grid dan level ini memiliki sifat seperti working plane, bidang luas untuk acuan benda yang dibuat. Tetapi, apabila ditempatkan pada view dan atau sheet, ini bisa diberikan lambang. Ini yang tidak dimiliki oleh reference plane. Walaupun memiliki kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan. Level dapat menghasilkan view, seperti tampak, potongan, dan detail. Sedangkan grid tidak memilikinya kemampuan itu. Tampilan lambang grid dan level ini dapat di-setup atau disesuaikan dengan yang kita mau, sesuai dengan standar yang kita miliki. Untuk mempermudahnya bisa dibayangkan seperti sistem family dimensi, memiliki beberapa bagian berupa nested family. Ini juga berlaku pada tampilan lambang grid dan level. Tampilan grid di view. Seperti pada umumnya, elemen di Revit memiliki instance dan type parameternya. Untuk instance, ini ada scope box untuk mengatur apakah scope box mana yang dipakai dan identity atau terdapat name, yaitu nama dari grid tersebut. Untuk kepalanya, itu dapat dilihat di simbol dari template metric grid head. Nanti di sana terdapat label yang akan memperlihatkan nama gridnya. Untuk bagian garisnya dapat dilihat dari end segment, ada weight, color, and pattern. Di situ mengatur untuk garis dari gridnya. Demikian juga untuk level, hampir sama dengan grid, terkait dengan tampilannya. Terdiri dari dua bagian juga, yaitu bagian head, itu diatur dalam simbol, dan simbol ini diatur dalam metrik level head. Bagian garis bisa dilihat di line pattern dan line width. Untuk informasi level yang dikeluarkan dapat berpatokan pada elevation base, yaitu berpatokan 0 pada permukaan laut, atau pada project base point, yaitu pada level lantai. Jadi untuk terkait tampilan, grid dan level ini memang sangat customized, bisa disesuaikan dengan standar di kantor kalian. Keunikan level. Level ini hanya bisa dibuat dari samping, tampak, dan potongan. Tidak bisa dibuat dari plan. Ini dapat dijadikan view atau acuan. Acuan untuk membuat denah lantai, denah plafon, denah pondasi, dan seterusnya. Bentuknya hanya horizontal, lurus, dan sejajar. Tidak bisa nggak sejajar. Demikian juga dengan grid memiliki keunikannya sendiri. Yang pertama adalah hanya bisa dibuat di view plan dan turunannya. Jadi bisa denah. Bentuk grid ini tidak harus lurus, bisa melengkung dan bersiku dengan multi-segmen. Tidak bisa dibuat view, jadi tidak bisa menjadikan patokan menjadi view seperti dengan level. Sehingga jarang untuk dijadikan referensi. Dan kelima, ini bisa mengatur konsistensi tampilan grid dengan 3D maupun 2D EBIT yang menggunakan Propagate Extend. Tampilan yang konsisten tetapi fleksibel. Bagaimana meng-setup agar grid dan view ini tetap konsisten walaupun posisi grid dan level itu sama, tetapi kadangkala penggambaran dari satu lantai ke lantai lainnya itu berbeda. Oleh sebab itu terdapat dua pilihan fungsi untuk pengeditan, yaitu 3D 2D dan fungsi Propagate Extend. Terdapat dua bagian dalam pengeditan grid, yaitu mengatur panjang pendeknya grid, dan yang kedua adalah bentuk grid. Panjang pendeknya grid ini diatur dalam 3D atau 2D editing. Jika kita menggunakan
2D editing artinya pengaturan panjang pendeknya hanya pada view tersebut. Tetapi jika 3D, maka seluruh grid pada view yang lain akan ikut disesuaikan. Grid ini tidak hanya diatur untuk panjang pendek, tetapi kita bisa juga membengkokkan. Tetapi hanya untuk view yang kita bengkokkan tersebut. Dan untuk mengcopy ke view lainnya menggunakan fungsi propagate extend. Caranya kita pilih grid atau level yang kita mau. Setelah itu kita klik di propagate extend untuk mengcopy bentuk grid yang sudah kita buat ke view lainnya. Contoh di sini saya merubah bentuk terlebih dahulu di gridnya. Di sini saya rubah, tapi panjangnya tidak. Setelah itu saya mau coba copy ini ke lantai 2 bentuknya. Saya klik di bentuknya, terus propagate extend saya klik di lantai 2. Oke, dan bentuk di lantai pertama, gridnya akan di-copy ke bentuk ke lantai kedua. Contoh lain lagi adalah saya berusaha untuk merubah panjangnya, tapi masih dalam bentuk 3D. Kita lihat pada saat kita rubah, lantai 1, lantai 2 itu ikut menyesuaikan bentuknya. Bentuk panjang yang sesuai dengan 3D. Tetapi bisa apabila saya rubah ke 2D, maka hanya berlaku untuk di lantai tersebut. Contoh lainnya adalah kombinasi, yaitu saya menggunakan 2D, saya tarik ke bawah, dan saya rubah bentuknya. Di sini terlihat bahwa pada saat masih 2D, dia benar-benar hanya berlaku untuk lantai yang bersangkutan. Tetapi apabila saya copy ini dengan menggunakan propagate extend ke lantai 2, dan bentuknya seluruhnya panjang maupun bentuk tercopy ke lantai 2. Di level mana grid dan level ini ditampilkan? Level dan grid ini memiliki area, dan area ini akan mempengaruhi di mana level tersebut, level atau grid tersebut akan diperlihatkan atau diatur. Skenarionya adalah terdapat 2 bangunan tetapi memiliki sistem grid dan level yang berbeda. Sehingga bagaimana kita harus mengatur view dan grid dan levelnya. Inilah tantangannya. Pengaturan grid dan level. Di sini kita lihat terdapat 3 level dan ada grid. Gridnya ini hanya tidak sampai ke level yang paling atas. Dia hanya sampai ke lantai 2. Sehingga apabila kita lihat di level 1 masih ada, level 2 masih ada, tapi apabila kita ke level paling atas, itu tidak terlihat. Kenapa? Karena area gridnya hanya sampai ke lantai 2. Tapi apabila kita naikkan salah satu gridnya, ini dalam hal ini grid 1, kita lihat ke grid ke level 3, maka terlihat hanya level yang 1 saja yang ada. Contoh pengaturan level terhadap 2 bangunan yang memiliki beda level. Di sini kita lihat ada 2 bangunan yang memiliki level-level yang berbeda, sehingga kita harus mengaturnya. Oleh sebab itu, kita bisa mengatur levelnya sesuai dengan bangunan yang yang ada. Ini bisa kita lakukan satu persatu seperti ini. Memang terlihat agak satu manual, tetapi memang seperti inilah, sebab ini sangat custom. Kita bisa, untuk mempermudahnya, kita bisa lihat dari samping, dan kita bisa klik seluruhnya, kita buka gemboknya supaya dia lepas dari alignment-nya. Dan kita bisa lakukan ke north dan di south sampai semuanya sesuai levelnya seperti yang dimaksud. Yang dimaksud dalam artian sesuai dengan bangunan-bangunannya. North and south-nya sudah jadi, kita cek lagi di west-nya, sebab ini ada 4 sisi, harus disadari, jadi semua sisinya harus disesuaikan dengan bangunannya untuk levelnya. Kita lakukan ini sampai semuanya sesuai dengan pada tempatnya. Setelah itu kita membuat pengetesan dengan membuat section. Kita lihat section satu persatu bangunan. Kita lihat apakah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu go to view, maka elevation-nya hanya yang dimaksud yang ada. Dan kita coba bangunan satunya sudah berjalan sesuai dengan normal, tapi bagaimana kalau kita membuat section ke arah yang berselawanan? Di sini kita coba. Demikian juga ke bangunan yang lainnya, apakah fungsi levelnya sudah sesuai. Kita go to view, sesuai. Demikian juga yang satunya, kita coba
Oke, sudah sesuai. Mungkin ada beberapa hal yang mesti dirapihkan. Dan yang terakhir adalah kita mencoba untuk kedua bangunannya sekaligus. Kita go to view dan keluarnya seperti ini. Inilah yang dimaksud dalam meng-adjust level terhadap dua bangunan yang memiliki level dua bangunan yang berbeda.